Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kita bisa masih merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillah kita mampu untuk bergerak, mampu untuk bernafas, dan mampu merasakan nikmat sehat. Maka ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah keistiqomahan kita untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengetahui bersama bahwasanya pada kesempatan kali ini, pada hari-hari ini, ya pada saat-saat ini, manusia ini mereka, ya kita semua ini merasa takut dan khawatir terhadap virus yang bernama virus corona, yang dimana ini sangat begitu menyebar, baik di negeri kita cintai ini, negeri Indonesia, maupun di luar negeri, ya. Maka tapi alhamdulillahirabbil alamin, itu semua walaupun bisa meliburkan aktivitas kita, bisa meliburkan ya kegiatan sekolah atau meliburkan pekerjaan atau yang lainnya, tapi alhamdulillahirabbil alamin tidak meliburkan taat kita kepada Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya kita bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu dengan cara kita melakukan salat berjamaah. Kemudian juga kita alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bisa membaca Al-Quran atau bersedekah dan lain sebagainya. Dan juga alhamdulillahirabbil alamin pada saat ini, pada kesempatan kali ini kembali kita bisa mengaji. Jadi mana mengaji ini adalah diantara cara kita bertabarruk atau mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita terus meluangkan waktu kita untuk mengaji walaupun berbeda tempat, jadi mana pada saat ini berbeda dengan waktu-waktu yang terdahulu yang kita mengaji di satu tempat secara offline, secara langsung, kemudian kita pun bisa ya saling melihat, kemudian bertegur sapa dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini kita bisa melewati online. Tapi insyaallah ta'ala itu tidak mengurangi kemuliaan kita dalam datang ke majelis ilmu, dan juga bisa kita menyimak pengajian majelis ilmu itu sendiri melalui media sosial. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas kita ini, dengan niat untuk beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalani kehidupan ini, dijauhkan dari segala penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita dan juga keluarga kita dan orang-orang kita cintai dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya segala macam penyakit dan wabah dari kita semua. Amin amin rabbal alamin. Kemudian tidak kita lupakan salawat beserta salam tetap curahkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa di rumah yang melihat kajian kita pada hari ini, di mana insyaallah taala pada hari ini kita akan membahas masalah fikih muamalah, hal yang berkaitan dengan fikih transaksi, di mana pada hari ini kita akan bahas tentang muamalah ketika di zaman musibah, itu pada saat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita berupa virus corona ini yang ternyata bisa ya menghancurkan sistem-sistem tatanan kehidupan kita. Jadi mana kita yang awalnya ini mampu untuk berinteraksi secara sosial, kita mudah untuk bersalaman, kemudian mudah kita juga untuk ya, memegang ya teman sahabat-sahabat kita atau yang lainnya. Pada saat ini kita ini melakukan ya sosial atau melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan atau preventif dengan cara tidak menyentuh mereka. Maka ya ini adalah tanda bahwasanya ikhwan wa juga akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, tanda bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Betapa manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kepintaran.
Betapa manusia Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ini mampu untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang sangat begitu maju. Demikian pula betapa manusia ini maju dalam segala bidang, baik dalam masalah ilmu pengetahuan, dalam masalah kedokteran, dalam masalah teknologi, dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi nyatanya ketika mereka berhadapan dengan virus yang saat ini tersebar di tengah-tengah kita, virus corona ini yang padahal tidak nampak, tidak ada bentuknya, bahkan sangat begitu kecil, nyatanya mampu untuk menghancurkan tatanan kehidupan kita. Ya, awalnya kita bisa untuk berinteraksi secara sosial, ternyata sekarang kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya, awalnya ekonomi kita adalah ekonomi yang tinggi, ekonomi yang meroket, atau ekonomi yang kita mampu untuk mendapatkan upah dan lain sebagainya dengan yang sewajarnya. Kami tanya dengan kondisi seperti ini sulit bagi kita untuk merasakan hal tersebut. Maka ini tanda bahwasanya manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah. Ini pun bertanda keyakinan kita kepada Allah Rabbul Alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya apa, ayuhal mu'minun wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah? Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah. Baik dia itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang teknologinya tinggi dan lain sebagainya, tapi kita semua ini adalah makhluk yang lemah. Dan kelemahan kita ini sangat begitu terlihat pada saat ini. Kita tidak mampu untuk berbuat apapun. Bahkan keluar rumah pun kita khawatir dan takut. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita berupa virus corona ini. Di antaranya adalah bahwasanya kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita semua ini adalah makhluk yang lemah, hingga akhirnya tidak patut kita bersombong diri kembali. Ya, awalnya mungkin kita bisa sombong, kita bisa untuk membanggakan jabatan kita, membanggakan harta kita yang kita miliki, membanggakan nasab kita dan lain sebagainya, tapi nyatanya sekarang ini manusia tidak lagi memikirkan hal tersebut. Betapa orang banyak hartanya, tapi nyatanya ketika Allah berikan ujian kepada mereka berupa virus ini, mereka ini menjadi terasa hamba-hamba yang hina. Demikian pula kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ini masih berikan kita kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Kita tidak mengenal, alhamdulillahirabbil alamin, naudzubillahi min dzalik, kalau terkena virus tersebut, tapi nyatanya kita merasa hina pada saat ini. Tidak mampu untuk bergerak bebas beraktivitas sebagaimana biasanya. Maka ingatlah ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, manusia ini dalam keadaan lemah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zariyat, dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-25 Allah firmankan, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai makhluk yang lemah tentunya butuh kepada yang maha kuat, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin. Maka di sini pun caranya kita untuk kembali kepada Allah. Karena kita adalah makhluk yang lemah, maka hendaklah kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Fatir ayat yang ke-15, Allah firmankan, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah." Wahai para manusia, sesungguhnya engkau itu adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Barangkali pada yang tahun-tahun atau saat-saat yang terdahulu, ketika Allah belum menegur kita dengan virus ini, kita masih jauh dari Allah. Maka dengan ini teguran untuk kita semua, agar senantiasa kita tanamkan dalam diri kita butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Sangat begitu butuh. Maka hendaklah senantiasa kita beribadah kepada Allah dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini adalah saat terbaik kita kembali kepada Allah. Ini adalah saat terbaik untuk kita bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Karena bisa jadi, mengapa dunia ini dilanda wabah semacam ini? Disebabkan memang manusia ini melakukan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah firmankan dalam surah Syura ayat yang ke-30, di antara sebab kenapa Allah berikan musibah kepada manusia adalah karena maksiat yang mereka lakukan. Allah firmankan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir."
dan tidaklah ada musibah yang datang kepada kita semua. Semuanya, baik itu sakit, wabah, virus, ya kemudian juga hilangnya harta, kurangnya harta dan lain sebagainya, illa bima kasabat aydikum, kecuali karena kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang kita yang sangat begitu banyak. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, saatnya kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Saatnya kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat virus ini dari kita semua. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah firmankan dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-50 tentang betapa butuhnya kita kepada Allah. Allah firmankan, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Artinya apa? Bersegeralah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dunia, Allah menyuruh kita untuk mencari saja. Tapi masalah akhirat, Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba. Adapun masalah untuk dekat kepada Allah, tidak hanya Allah menyuruh kita untuk mendekat, tapi fafirru, hendaklah kita berlari menghadap Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saatnya bagaimana ya caranya kita mendapatkan ampunan dari Allah, bagaimana caranya kita itu bisa terlepas dari segala musibah, dari segala wabah dan lain sebagainya. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya pada masa ini, pada saat-saat tentunya kita menjaga tatanan sosial kita, menjaga hubungan sosial kita. Ya di mana kita pun melakukan ya jaga jarak dengan orang yang lainnya, atau social distance. Ini pun disuruh oleh pemerintah kita dan juga para ulama-ulama. Ya baik ya ulama-ulama Timur Tengah maupun ya dari MUI dan lain sebagainya. Maka ini adalah disuruh, ya kita ini diperintahkan oleh para umara, oleh para pemerintah. Demikian pula para ulama-ulama kita untuk ya menjaga tatanan sosial kita, menjaga hubungan sosial kita, ya menjaga ya bagaimana caranya kita berperilaku dan hidup di zaman atau di saat-saat kita pada hari ini. Maka kita lihat ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Banyak masjid yang sekarang ditutup. Bahkan ya banyak sekali masjid yang sudah lagi tidak menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah. Bahkan banyak masjid yang sudah ditutup tidak melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Karena memang hal ini bukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah hal yang baik. Karena memang ini adalah fatwa dari banyak para ulama. Ya ulama Arab Saudi, ulama Timur Tengah, bahkan ulama di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia menyuruh kita untuk beribadah di rumah. Dan itu ini adalah bukan sebuah kemerosotan. Ya, karena apa? Karena orang yang protes dengan hal ini ya tidaklah kecuali dia hanya orang yang plus 62 aja nggak jelas no name. Ya. Orang Indonesia yang gak jelas siapa dia, yang akhirnya mencerca fatwa MUI mengatakan PKI atau yang lainnya. Tidak, ini adalah diantara apa yang digariskan dalam syariat kita ketika ada wabah dan lain sebagainya. Karena memang di sejarah kita, di sejarah kaum muslimin itu banyak ya terjadi penutupan masjid. Juga ketika ada seorang yang permasalahkan ada penutupan Masjidil Haram atau tidak ada orang yang ihram di dalamnya. Ini adalah hal yang ya lumrah di zaman dahulu, bahkan dikatakan sampai 40 kali lebih hal tersebut. Bahkan bertahun-tahun ditutupnya. Di antaranya adalah penyerangan dari Syiah Qaramitoh yang merebut Hajar Aswad ya dari kaum muslimin. Yang akhirnya bertahun-tahun kaum muslimin tidak lagi menyelenggarakan ibadah haji dan juga umrah. Ini pernah terjadi, kosong Baitullah ya, dan akhirnya dipulangkan batu tersebut dengan keadaan hancur. Makanya kalau sekarang kita lihat ya Hajar Aswad ini tidak lagi ya besar sebagaimana yang terdahulu, sekarang sudah terpecah-pecah ya hanya ditempel-tempel saja di dinding Ka'bah. Maka ini sudah terjadi ayyuhal mu'minun ya di zaman-zaman terlebih dahulu ya, yaitu ketika ya dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, pernah di tahun 448 Hijriah penutupan masjid di Mesir dan juga di Andalus atau di Spanyol. Ketika memang di Spanyol, di Andalus pada saat itu Islam dalam keadaan tinggi ya. Dan ternyata ditutup pada saat itu disebabkan wabah dan juga penyakit. Kemudian juga sudah kita pun mengetahuinya pada tahun 749 ini pernah terjadi taun atau ya penyakit-penyakit yang menular hingga akhirnya masjid tidak lagi terbuka. Ya, hingga akhirnya ditutup oleh pemerintah setempat. Maka ini adalah hal yang lumrah ya demi untuk ya menjaga kaum muslimin dari wabah dan segala macam penyakit. Tapi tentu ketika sebuah masjid atau musholah menetapkan di situ masih ada sholat berjamaah
atau di sana masih ada ya salat Jumat, maka ini kita ya tentunya kita tidak bisa menyalahkan. Tapi tentunya kita semua melakukan tindakan ya preventif atau pencegahan. Mungkin orang-orang yang menutup masjid tersebut, kita pun tidak bisa menyalahkan ya sifat mereka, karena mungkin mereka manut dengan ya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita dan juga para ulama-ulama. Demikian pula orang ya DKM yang masih membuka masjid dan musholahnya, ini pun kita tidak bisa salahkan. Yang terpenting adalah tindakan preventif kita. Adapun mereka yang menutup adalah tindakan preventif itu agar masyarakat tidak berkumpul di masjid hingga akhirnya terwabah yang kena wabah. Ya, maka orang-orang yang membuka ini harus melakukan tindakan preventif ya, diantaranya ya untuk menggulung karpetnya atau menyiapkan sejadah dan lain sebagainya. Ini sebagai tindakan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bertawakal. Rasulullah berperang dan tawakal beliau ketika berperang itu pakai baju besi, ya kan? Maka tawakal yang salah ketika seorang mengatakan saya takut kepada Allah, tapi saya nggak takut dengan corona. Kita tanya, Bapak salat nggak? Enggak. Ini gimana takutnya sama Allah? Nggak ada hubungannya di situ. Maka ini adalah tawakal yang salah. Tawakal yang benar adalah senantiasa mengembalikan kepada Allah dan berikhtiar. Sebagaimana tawakalnya seekor burung, yang dimana Nabi SAW bersabda tentang mereka, yang hati manusia itu kebanyakan penduduk surga ini adalah orang yang punya hati seperti seekor burung, yang mereka senantiasa tawakal kepada Allah. Bagaimanakah tawakalnya kepada Allah? Ya, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin, yang dimana dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatawakkal 'ala Allah", siapa yang bertawakal kepada Allah haqqati tawakkulih, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqahum kama yarzuqut thair, Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada para burung. Yagdu khisaman wa taruhu bitana. Walaupun Allah jamin rezeki kepada seekor burung, tapi ingat, burung ini pergi dari sarangnya dalam keadaan perut lapar dan pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Artinya bekerja. Ada ikhtiar di situ, tawakal yang benar. Adapun tawakal yang mengatakan, wah saya mah takutnya hanya kepada Allah, ya saya nggak takut sama corona, ini adalah ya tawakal yang salah. Ya tawakal yang salah, karena Nabi SAW bertawakal, tapi nyatanya beliau pun berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya di antara muamalah kita sesama manusia di saat-saat musibah ini berupa ya virus corona ini, ya maka banyak kita tidak mau untuk menyentuh satu sama lainnya. Ya awalnya bersalaman dengan erat, yang awalnya ya ini senantiasa ya kita ini berbicara dengan jarak yang dekat. Jadi ketika bersin itu hanya sekedar tatmish aja atau mengatakan yarhamukallah tanpa ada menjaga jarak. Kalau sekarang tentunya akan berbeda. Maka ini tidaklah masalah dalam masalah syariat. Demikian pula ketika ada seorang yang awalnya erat dalam berjabat tangan dengan kita, tapi kalau sekarang menjauh, maka ini pun tidak dilarang dalam syariat, karena ini bagian dari tindakan ikhtiar atau preventif yang dibenarkan dalam syariat. Ya demikian pula ya orang yang disuruh untuk sholat di rumahnya. Ini pun sama ya, karena untuk mencegah atau tindakan preventif agar kita tidak bareng-bareng sholat, kita nggak tahu di samping kita apakah ya orang ini adalah orang yang sehat ataukah orang yang tidak. Ya kemudian pula kita pun ya memakai zat-zat tertentu untuk melakukan tindakan preventif. Ya semacam memakai semprotan, ya memakai semprotan atau hand sanitizer ya, yang tentunya ini terbuat dari alkohol. Kemudian pula ya masjid disemprot ya dengan ini pun sama ya zatnya. Maka kita katakan, sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang dahulu tentang masalah alkohol, bahwasanya alkohol itu hal yang berkaitan dengan alkohol beverage aja atau alkohol yang diminum saja, itu namanya khamar. Khamar yang najis adalah alkohol yang diminum. Adapun ya alkohol yang lainnya seperti ya alkohol hanya sebagai solvent, sebagai pelarut yang kita temui dalam dalam parfum parfum alkohol, atau yang tadi ya yaitu zat yang kita bisa pakai di tangan kita atau yang lain, maka ini bukan khamar sehingga hukumnya adalah tidak najis. Nah ini yang berkaitan dengan muamalah kita sama-sama yang lainnya, yaitu tidak masalah ketika seorang batasi dirinya, dia terus di rumah, kemudian dia mengerjakan sholat 5 waktu pun di rumah, bahkan dia tidak sholat Jumat, ya dia menggantinya dengan sholat zuhur, dia lakukan di rumahnya, maka ini tidak masalah. Ini mengindahkan ya peraturan yang dijelaskan oleh pemerintah.
Nah, adapun bagi yang ingin Jumatan maka ini pun ya silakan saja. Tapi tentu kita melakukan tindakan preventif. Ya, kita melakukan tindakan-tindakan ikhtiar kita untuk jauh dari virus tersebut. Ini bagian muamalah antara manusia dengan manusia yang lainnya, maka tidak masalah ketika seorang ini menjauh ketika pada saat ini. Kemudian ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Juga kita pada saat ini ya menjelaskan masalah muamalah atau hukum bertransaksi ketika di masa musibah. Ya di mana ya di masa musibah ini ada muamalah atau transaksi tertentu yang tidak disyariatkan dalam syariat. Yang ini adalah bahkan bisa menghilangkan keberkahan dan mengundang ya bala atau mengundang dari ya adab Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan atau transaksi yang ada pada masyarakat kita pada saat ini yang harus kita lakukan adalah lakukan ihtikar. Ihtikar apa? Ihtikar artinya adalah penimbunan. Maka penimbunan barang hukumnya adalah tidak boleh. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, beliau SAW mengatakan, "Man ihtaqara fahuwa khati." Siapa dia yang melakukan ihtikar, menimbun barang, maka dia dalam keadaan salah. Bahkan dalam hadis yang lainnya dikatakan ya akan terlepas dari lindungan Allah. Bahkan dalam hadis yang lainnya, walaupun hadis ini dipresisikan derajat oleh para ulama, dikatakan ini mengundang al-judam, mengundang penyakit-penyakit. Ya, penyakit-penyakit ketika seorang itu ihtikar atau melakukan penimbunan barang. Maka tidak boleh seorang, wabil khusus zaman ini, untuk menimbun barang. Misalkan contoh, dia menimbun masker. Jauh-jauh hari dia sudah menimbun masker tersebut, kemudian dia jual pada saat ini. Ini bagian dari maksiat. Bagian dari hal yang mengundang adab dan dosa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang muslim untuk ya menimbun hal tersebut. Demikian pula orang yang panik pada saat ini. Kemudian nyatanya dia menimbun barang, dia membeli makanan-makanan pokok. Ya, dia memborong yang ada di supermarket, di warung dan lain sebagainya. Hingga akhirnya terjadi kelangkaan. Ini pun sama halnya diharamkan dalam syariat. Tidak hanya ini berkaitan dengan tata cara beradat, tata cara kita bersosial, tapi nyatanya Rasulullah SAW sudah melarang kita dari zaman dahulu. Beliau SAW melarang kita untuk menimbun barang hingga akhirnya terjadi kelangkaan dan akhirnya harga ini melonjak tinggi sebagaimana sekarang. Demikian pula ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara muamalah transaksi yang terjadi pada saat ini mengundang dari ya murka Allah Azza wa Jalla dan mengundang dosa. Maka di antara adalah seorang yang menaikkan harga hingga akhirnya menyulitkan orang-orang yang lainnya. Maka alhamdulillahirabbil alamin sudah kita jelaskan panjang lebar ya di zaman dahulu ketika kita di masjid bareng-bareng ya tentang hukum ya orang yang menaikkan harga barang ketika dia menjual. Ini enggak masalah. Dalam masalah syariat kita, orang yang dia menjual barang dan dia mengambil untung 10%, 60%, 100%, 1000%, boleh atau enggak? Boleh. Ya. Konsekuensinya apa? Enggak ada yang beli, kan itu sudah saya katakan berkali-kali seperti itu. Enggak ada yang beli. Dalam syariat enggak mengatur hal tersebut. Jadi boleh aja orang, ya misalkan saya ini menjual teh ini dengan harga 1 juta. Boleh aja enggak masalah. Cuman konsekuensinya saya pastikan enggak ada yang beli. Di warung paling 3.000. Nah, maka ini ya ketahuan tehnya apa nih ya. Maka di sini apa tandanya dalam syariat tidak dijelaskan, tidak ditentukan masalah pengambilan untung. Tapi kalau pengambilan untung tersebut bisa memadaratkan orang-orang yang lain, ini baru haram. Seperti saat ini ya, bagaimana masker itu melambung tinggi dan lain sebagainya. Tentu memang orang-orang yang dia di rantai yang terakhir tidak bisa disalahkan. Ya, ada orang yang menjual masker dengan harga yang mahal karena memang sebelumnya pun ya dia membeli dengan harga yang mahal sebelumnya pun dan seterusnya. Untuk orang-orang yang menimbun yang pertama kali ini, yang dia ini adalah orang yang bermasalah, orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita untuk menaikkan harga barang kalau ini bisa memadaratkan orang yang lainnya, wabil khusus ketika tatkala langka. Ya, kemudian ayyuhal mu'minun ya rahimani wa rahimakumullah, juga para ummahat, para akhwat sekalian. Ya, kemudian pula hal-hal yang dilarang dalam syariat yang sekarang transaksi yang terjadi adalah ketika larangan merampas barang orang lainnya. Ini pun sama.
Ya tidak boleh kita merampas barang orang yang lainnya, walaupun barang ini adalah barang yang tafi atau barang yang tidak ada harganya. Kalau kita mengetahui pemiliknya, kalau kita nemu uang 2.000, nggak tahu pemiliknya, boleh kita ambil? Boleh, nggak masalah. Namanya apa? Luqotoh namanya. Sudah kita jelaskan ya. Nah masalah ketika ada 2.000, ya uang kita nemuin di jalan, kita ambil nggak masalah. 10.000 juga nggak masalah. Yang masalah adalah ketika barangnya mahal, baru dikatakan dalam syariat harus kita umumkan selama 1 tahun. Adapun kalau 10.000, 2.000 maka tidak masalah kita mengambilnya, ya. Kecuali memang kita sudah mengetahui siapa pemiliknya. Contoh di majelis ini kita nemu uang 2.000. Nah ini tentunya udah tahu nih, kan? Bisa Andri, bisa Abah, atau bisa yang lain yang punya. Maka di sini tidak ya bisa ya kita langsung mengambilnya disebabkan memang ya orang-orang kita mengetahui ada orang pemiliknya semacam itu. Nah kalau kita mengetahui pemiliknya maka tidak boleh kita rampas. Maka tentu nanti ketika ada kelangkaan, maka awalnya adalah kelangkaan, kemudian barang ini dijual dengan harga yang mahal, hingga akhirnya manusia itu ya hilang fungsi akalnya, hingga akhirnya dia pun menjarah barang-barang ya di mana saja, kemudian diambil dan lain sebagainya. Maka ingat, ini adalah faktor keharaman. Ya, maka naudzubillahi min dzalika. Kita dalam keadaan sempit semacam ini, nyatanya kita mencuri, tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala mematikan diri kita. Apa yang harus kita katakan kepada Allah Rabbul Alamin? Maka ya tidak boleh ya seorang ini dalam ya dia itu lakukan merampas ya barang orang yang lainnya. Maka siapapun kita, kalau kita pernah merampas barang, baik pada saat ini maupun yang terdahulu atau ketika kita masih kecil ya, kita ingat betul kita pernah rampas barang orang yang lain, kembalikan barang tersebut. Ya karena memang kelak nanti di akhir akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingat ya. Adapun kalau kita nggak ingat, hendaklah senantiasa kita bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan muamalah transaksi yang terjadi pada saat ini adalah transaksi yang tidak boleh dilakukan online tapi dilakukan secara online. Sudah kita katakan bersama bahwa transaksi online hukum aslinya adalah mubah, boleh saja, tidak masalah. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan secara online. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dalam masalah forex, ya dalam masalah forex, dalam masalah pertukaran uang, ya uang. Di mana kita menukar rupiah dengan dolar, ya atau dolar dengan real, atau real dengan rupiah atau yang lainnya, ya maka hukumnya adalah boleh. Asalnya kita menukar forex tersebut hukumnya adalah boleh. Walaupun ada kelebihan. Misalkan contoh, kita menukar $1 dengan harga 16.000, sekarang 16.000 ya. Ini boleh hukumnya. Tapi kalau dilakukan secara offline, maka secara online, mohon maaf ya, maka hukumnya adalah tidak boleh. Seperti contoh, karena memang sekarang kita tidak bisa keluar rumah, kemudian sekarang wah alhamdulillah rupiah dalam keadaan melemah, dolar dalam keadaan naik. Nah, sekarang saatnya saya menukar uang dolar yang saya miliki. Hukumnya boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau dilakukan secara online, ini hukumnya tidak boleh. Karena diantara syarat tidak ada riba ketika ada pertukaran uang dengan uang, harus al-yadu bil yad. Kata Nabi SAW, yadan biyadin. Dia dengan tangan, ya dengan tangan langsung ke tangan yang lainnya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini yang berkaitan dengan transaksi online atau transaksi ya masyarakat kita yang berkaitan dengan ya hal-hal yang terjadi dalam bencana pada saat ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita dari segala bencana, kemudian diangkat penyakit ini ya corona dan lain sebagainya dari diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus melindungi diri kita dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ya di sini ada beberapa pertanyaan sebelum kita akhiri kajian kita pada hari ini sebagaimana biasa, karena insyaallah taala untuk kajian online pada hari ini kita hanya sekedar sampai waktu Isya. Ada beberapa pertanyaan di sini barangkali mungkin tidak akan bisa terjawab karena banyak yang bertanya yang lewati WhatsApp di sini. Ya, pertanyaan adalah pertama adalah apa penyakit taun? Ya, penyakit taun itu apa? Ustaz, barakallahu fikum. Iya, penyakit taun ya sebagaimana tadi saya katakan ya. Ya, penyakit taun merupakan wabah, ya merupakan wabah yang terjadi ketika di zaman dahulu, di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan di abad pertengahan ya penyakit ini. Ya, di mana penyakit ini ya Allahu alam sepertinya sama dengan wabah yang namanya adalah pes ya. Penyakit
pes atau penyakit wabah yang pernah menjamur ketika di abad pertengahan. Penyakit taun ini, penyakit yang kita katakan sebagai penyakit pes, ya, ini adalah penyakit yang menular. Bahkan dikatakan ini jutaan orang meninggal dunia karena penyakit ini. Sangat begitu dahsyat ketika zaman dahulu, karena memang belum ada teknologi dan juga ilmu kedokteran yang mampu untuk ya bisa seperti saat ini. Nah, kemudian penyakit taun ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu. Yang dimana kutu ini dia menghisap darah dari hewan-hewan pengerat semacam tikus, ya, marmut, bahkan anjing, ya, bahkan anjing. Kemudian ya, hewan-hewan ini punya penyakit. Kemudian ya qadarullah ada kutu di hewan-hewan tersebut. Kemudian kutu ini ya pindah kepada manusia dan akhirnya menggigit manusia tersebut hingga akhirnya ya manusia ini terkena penyakit taun, ya, penyakit taun, dan akhirnya apa yang terjadi? Penyakit taun ini akhirnya ya orang-orang ini merasa lemas. Kemudian juga akan tumbuh bisul di mana-mana. Ya, akan tumbuh bisul di mana-mana, wabil khusus di leher, ya, di kelenjar getah bening. Ya, kemudian juga daerah-daerah yang lainnya hingga akhirnya ini menyebabkan kematian. Maka Nabi SAW ketika ya ada wabah semacam ini, beliau pun melakukan ya lockdown atau melakukan karantina sebuah daerah. Di mana Nabi SAW beliau mengatakan, apabila ada taun di daerah yang kalian ada dalam salah, ya, dikatakan idza sami'tum bit taun, apabila kalian mendengar ada taun, ada wabah di dalam sebuah daerah dan kalian berada dalam daerah tersebut, ya fala tadkhuluha, fala takhruju minha, janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. Nah, apabila kalian ini ya ada dalam apabila kalian itu di luarnya, maka jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Ya, ini yang berkaitan dengan penyakit taun. Bahwasanya penyakit taun adalah penyakit yang mewabah dan bahkan banyak orang-orang yang kena penyakit tersebut, banyak orang-orang yang syahid, ya, orang yang meninggal karena penyakit tersebut hingga akhirnya ya penyakit ini kita kenal dengan penyakit pes, disebabkan karena hewan pengerat ya semacam tikus atau yang lainnya. Kemudian ya dia punya penyakit dan ditularkan dengan ya melalui kutu, ya. Wallahu taala alam. Ini yang berkaitan dengan penyakit taun. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada pertanyaan kedua. Apa hukumnya mendatangi salat berjamaah bila tempat kita tetap menjalankan salat berjamaah di masa sekarang? Ya, bagaimana hukumnya? Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya wallahu alam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, bahkan dengan sedih, ya, Masjid Nabawi yang awalnya dibuka, ya, di mana ketika di virus corona pertama kali keluar, maka masjid-masjid selain Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu semua ditutup. Ya, ada hanyalah azannya saja, adapun salatnya di rumah. Nah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram masih terbuka. Dan qadarullah untuk saat ini kemarin, ya, atau dikatakan yang lusa, ya, Masjid Nabawi pintunya ditutup. Ya, pagarnya itu ini sulit untuk ditutup karena nggak boleh ditutup. Dan pada saat kemarin ini sudah ditutup, tidak boleh orang sholat di situ kecuali hanya sekedar pegawainya saja. Maka ya kemarin itu ada live dari sana, ya, sholat Jumat dalam keadaan sedih. Imamnya menangis, ya, disebabkan memang sangat sedikit orang yang sholat di Masjid Nabawi. Nah, kita katakan sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita juga, ya, juga para ya MUI juga dan juga pemerintah, kita katakan wallahu a'lam, salat berjamaah hukumnya menjadi rukhsah sekarang, ya, rukhsah sekarang. Lantas kalau kita katakan kita nggak tahu daerah ini terkena epidemi dari virus corona, kita nggak tahu sekarang. Bisa jadi kita adalah orang yang sehat dalam sebuah kampung, tapi masjid masih buka. Dan orang yang satu masjid bukan warga kampung aja, ada orang-orang yang lewat dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kondisi mereka. Maka di sini ya kita nggak tahu pasti apakah apakah di antara kita ini orang-orang yang sakit atau tidak. Maka ini bagian dari rukhsah saja, ya, bagian dari rukhsah atau keringanan. Maka insyaallah taala jika kita salat berjamaah, mohon maaf, ya, jika kita salat di rumah, beranggap ini adalah sebuah rukhsah, kita nggak salat berjamaah di masjid, walaupun masjid yang mengajarkan salat berjamaah hukumnya adalah mubah dan boleh, maka insyaallah akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ya pahala salat berjamaah. Nah, adapun kalau kita masih melakukan salat berjamaah dengan keyakinan kita sudah melakukan tindakan preventif, ya, sudah kita
membawa sejadah dari rumah masing-masing, kemudian kita mengetahui siapa yang salat di sekitar kita dan lain sebagainya, maka insya Allah mudah-mudahan ini pun mendapatkan pahala. Maka tidak mengapa jika orang berkeyakinan kita salat di rumah, dia salat di rumah, maka ini bagian dari rukhsah dan kita tidak berdosa, maka kita mendapatkan pahala dari hal tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, Ustadz, banyak yang mengatakan bahwa pola pikir dan sugesti seseorang ini mempengaruhi penyembuhan sebuah penyakit. Ada orang yang dia semangat untuk sembuh, untuk sehat, akhirnya dia sehat. Lantas dalam Islam apakah ada dalam hal tersebut ya? Atau hanyakah ini sebagai adat saja? Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya yang datang kepada kami. Ya, memang kita terkadang sering disemangati ya. Dengan saat sakit lawan dan kuat. Ya, tanamkan sugesti kamu itu bisa melewati penyakit tersebut. Tanamkan sugesti kamu bisa untuk sehat dan lain sebagainya. Hingga alhamdulillah kita sehat ya. Lantas kemudian dalam syariat kita, dalam agama kita, apakah memang dikenal semacam ini? Ataukah memang ini adalah bagian dari tatayur atau bagian dari hal-hal yang tidak ada dasarnya? Maka Allah Ta'ala alam, yang benar adalah hukumnya ini ada dasarnya. Jadi memang pernah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadits riwayat Sahih dari Imam Al-Bukhari, pernah beliau ini ya menjenguk orang yang sakit, yaitu seorang yang sudah tua renta. Kemudian beliau SAW mengatakan la ba'sa tahurun. Tidak mengapa penyakit ini insyaallah ini sebagai pensuci, ya sebagai pensuci dari dosa-dosa. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendatangi orang sakit, kita mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tapi kemudian orang yang sakit ini, orang yang kakek-kakek ini, yang tua renta ini mengatakan tahur ini sebagai pembersih. Ya, dia mengatakan hiyahuma, ini hanyalah demam. Ya, tafuru ala syaikhin kabir. Demam yang membakar kakek tua renta semacam saya yang akan mengantarkan saya kepada kematian. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Fana'am idzan." Jika semacam itu ya matilah kamu seperti itu. Maka Allah Ta'ala alam dalam hadits ini sehingga kita bisa ambil ada kekuatan sugesti memang ya dalam penyembuhan ini, dan ini bukanlah hanya akal-akalan saja sehingga dalam syariat pun diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.